Selamat malam, apa kabar sahabat keluarga yang dengan setia mengikuti talk show Instagram Live Family First Indonesia. Kembali lagi pada hari Kamis malam jam 7 ini kita akan sama-sama ngobrol tentang satu tema yang menarik banget dalam acara podcast Pojok Cerita Seputar Cinta. Dan saya, Himawan Hadira Harja, malam hari ini sudah pasti tidak akan sendirian, nggak akan saya ngobrol sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang rekan yang juga sekaligus adalah guru besar soal relasi, gitu ya, Pak Endi Darmawan. Nah, topiknya malam hari ini kita akan ngobrol tentang jatuh cinta dengan teman online. Wow, jatuh cinta dengan teman online. Ini luar biasa sekali malam hari ini. Menarik banget gitu ya, karena kita sama-sama tahu selama masa pandemi COVID, waktu masa PSBB kemarin, ada sebuah transisi perubahan yang terjadi, gitu ya, sekolah online, gitu ya, apalagi belanja juga bisa online, pembayaran juga sekarang juga online, dengan apalagi nikah online ada juga ya, tapi tetap nikah online-nya semi-semi lah, gitu ya, artinya pemuka agamanya dengan pasangannya menikah di suatu tempat, lalu kemudian mungkin orang tuanya di luar kota, kemudian ada lagi yang di tempat yang lain dan kemudian disatukan dalam sebuah aplikasi seminar online. Nah, lalu kita juga sering mendengar kabar ya bagaimana tiba-tiba seorang gadis remaja yang tiba-tiba hilang dari rumahnya karena selama berapa lama berkenalan dengan lawan jenis melalui online dan tiba-tiba hilang ya, diajak ketemuan, sehingga kemudian muncul satu fenomena penculikan atau mungkin juga terlibat dalam kejahatan yang lainnya. Nah, ada satu fenomena juga menarik bahwa jatuh cinta secara online dengan teman online ini mungkin kan nggak sih terjadi? Saya mau bacakan satu penelitian yang diupload di sebuah website tahun 2017. Penelitian ini dilakukan terhadap 32 orang di Amerika, usia 21-34 tahun, gitu ya. Dan singkat cerita mereka disetting untuk berchatting dengan lawan jenis yang disiapkan oleh tim peneliti ini, dikasih modal, ya, dikasih pertanyaan untuk bisa komunikasi. Singkat cerita dari sekian responden ini dites, di survei, ya, bisa nggak mereka melanjutkan chattingan mereka ini ke jenjang yang lebih serius. Hasilnya luar biasa. Memang betul kalau chatting itu bisa lebih gampang mengungkapkan perasaan, gitu ya. Tapi ternyata membuat lebih terbuka bukan berarti mereka jadi dekat. Dan bahkan kemudian dari yang ikut survei ini, yang ikut penelitian ini, hanya 18% yang sampai mengarah kepada tuker nomor handphone, tuker akun sosmed, bahkan kemudian kopi darat. Yang 82% ngapain? Nggak ngapa-ngapain. 78% bahkan langsung ngomong, ya chatting asik sih, tapi ya menarik sih orangnya, oke, kayaknya boleh juga, tapi that's it, berhenti sampai di sini aja. Mereka nggak mau lanjutkan ke jenjang lebih serius. Nah, lalu di sisi yang lain kita juga mungkin sahabat keluarga juga punya teman-teman yang ngomong begini, kayaknya gue in love deh, gue berkenalan lewat akun medsos gitu ya, kayaknya orangnya cool banget, orangnya kayaknya menjanjikan nih, kayaknya masa depan cerah, cuman dia tinggal di kota lain, di negara lain, kami LDRan. Gimana dong kita mensiasati ini semuanya? Benarkah kita bisa jatuh cinta secara online? Meskipun surveinya, penelitiannya mengatakan kayaknya nggak mungkin, tapi dalam kehidupan sehari-hari gimana dalam prakteknya? Nah, kita akan ngobrol seru dengan Pak Endi Darmawan. Malam Pak Endi. Halo, malam Fahim. Selamat malam sahabat keluarga, dimanapun Anda berada. Seru luar banget biasa nih. Tadi aku dengerin prolognya Fahim tuh seru banget tuh, karena bukain fakta bahwa betapa banyak di dunia ini orang yang jatuh cinta secara online, ya. Tapi menarik, menurut survei tadi ternyata tidak bisa dilanjutkan ke hubungan serius. Gimana sih Pak Endi? Mungkin nggak sih? Mungkin pertanyaan saya itu deh. Mungkin nggak sih kita jatuh cinta secara online? Jadi based on true story ya. Jadi aku ada beberapa teman yang mereka itu ada yang akhirnya menikah
latar belakangnya karena ketemu secara online, tapi ada juga yang akhirnya kisah percintaannya kandas. Tapi basically aku sih melihat bahwa sebetulnya jatuh cinta online itu kan sebetulnya jatuh cinta itu kan semuanya sama ya, mau online mau offline tuh yang namanya jatuh cinta itu berarti kita memutuskan untuk menambatkan hati kita kepada seseorang yang mungkin menarik buat kita, gitu kan ya. Jadi kalau aku ngelihatnya apakah jatuh cinta online mungkin? Menurutku mungkin, sangat mungkin ya, walaupun memang tentunya secara kualitas akan berbeda orang yang jatuh cinta secara online dengan orang yang jatuh cinta karena offline, karena sebelumnya ketemu. Hanya saja mungkin yang perlu berhati-hati adalah ketika jatuh cinta online itu, kita itu benar-benar falling in love atau falling in lust. Kita tuh benar jatuh cinta atau justru karena nafsu, dalam pengertian gini. Apa sih in love atau in lust ya? Ya, apa sih yang membuat orang jatuh cinta di masa-masa online? Pasti karena lihat orang itu ganteng, karena orang itu punya sesuatu, karena orang itu memenuhi ekspektasi. Nah pertanyaannya, apakah jatuh cinta itu terjadi hanya karena hal-hal itu? Harusnya kan enggak kan, bukan karena itu kan, gitu. Tapi justru kalau karena hal-hal itu, jangan-jangan kita bukan jatuh cinta, tapi jatuh nafsu. Karena ada sesuatu yang menarik hati kita. Gitu, apalagi kalau kenalan cuma lewat chatting ya Pak Hendy ya, cuma lewat chatting kan, kemudian ini foto profilnya bagus, foto profil. Oke, saya bisa pasang foto profil di muka saya ganti dengan fotonya Pak Hendy loh, lebih gantengan kan gitu, lebih meyakinkan, dan saya bisa ngaku seolah-olah saya masih usia 18 tahun, dan saya bisa ubah gaya chat saya memang seperti remaja 18 tahun. Iya, gaya bahasanya gitu ya, pakai baju seragam ya Pak. Itu dia gitu ya. Kalau hanya chatting yang tidak menunjukkan, nggak ketemu seperti saat ini ya, kita Instagram live gitu ya, atau video call. Nah tapi gimana menjelaskan dengan orang-orang yang merasa bahwa mereka sudah jatuh cinta? Nah persoalannya kan gini ya, ketika seseorang jatuh cinta secara online, pasti itu ada latar belakangnya, ada penyebabnya. Kenapa dia jatuh cinta? Nah, reason seseorang jatuh cinta secara online ini akhirnya akan menentukan apakah relasi yang dia jalin itu akan menjadi relasi yang jauh lebih serius, atau yang seperti penelitian tadi tuh, seneng sih, ngobrolnya oke sih, tertarik sih, tapi kalau ketemu mau nggak? Kayaknya enggak deh. Mau lanjutin lebih jauh nggak? Kayaknya enggak deh. Nah, ini tergantung reason di belakangnya nih. Ada banyak orang mudah jatuh cinta secara online, penyebabnya salah satunya pertama, karena memang dia udah lama jomblo mungkin. Jadi udah lama mencari online. Sudah kelamaan jadi apa, anggota jomblo fans club ya. Betul. Offline dia nggak ketemu, ya kan? Dia punya banyak teman tapi nggak ketemu. Akhirnya dia mencoba online. Online kan lebih luas ya Pak. Maksudnya jangkauannya lebih luas, ketemu orangnya jauh lebih banyak dan lebih beragam gitu. Nah karena dia punya kebutuhan untuk punya teman spesial, jadi ada kemungkinan kan ketika lihat ada orang profilnya menarik nih, sesuai banget seperti apa yang aku mau, akhirnya mudah jatuh cinta. Jadi yang pertama mungkin, atau yang kedua dia ketemu sama orang yang cocok, ngobrol, misalnya dia suka ngobrol soal hal-hal yang terkait dengan makanan misalnya, ketemu temen chatting yang sama-sama suka makan gitu, terus tahu tempat makan enak di mana aja misalnya, tahu sama-sama suka traveling, mulai tuh merasa bahwa ini cocok nih, bahwa nyambung nih, betul. Itu kata yang sering kali diungkapkan kan. Atau karena mungkin dia ketemu seseorang yang sesuai dengan ekspektasi dia. Misalnya dia mencari sosok yang bijaksana, ketemu teman chatting yang suka tulis quotes, teman-teman chatting yang suka bikin podcast isinya tuh motivasi misalnya, tentang bagaimana mencintai diri dan lain sebagainya. Ini falling in love. Dan kebanyakan pastinya kenapa orang bisa jatuh cinta ya karena kepada seseorang pasti harapannya tuh sama-sama mereka belum ada punya siapa-siapa, dalam pengertian mereka sama-sama belum punya pasangan, sehingga dia bisa tertarik kepada orang itu. Belum punya siapa-siapa ini kan relatif sekali ya, kadang ya bisa aja seorang ngaku-ngaku aja, enggak kok, belum, nggak ada yang serius. Itu siapa? Di background kamu tuh siapa? Ada foto siapa? Itu mantan gitu ya. Itu mantan katanya. Sampai ada pertanyaan receh itu kan, sayuran apa yang menyakitkan ya, bayam-bayam mantan terindah. Bayang-bayang maksudnya. Oke. Aduh, aku nggak nyampe. Saking recehnya ya Pak. Itu macam-macam gitu ya. Dan katanya sekarang yang penting itu kalau cari pacar itu yang penting nyam-nyam Pak. Nyam-nyam. Iya, nyambung sama nyaman. Nyam-nyam jadinya. Nyam-nyam gitu.
nyambung sama nyaman. Betul. Ya, jadi kalau tadi yang Pak Eli katakan tadi gitu ya, seseorang bisa dengan mudah atau dengan relatif mudah jatuh cinta sama teman online-nya karena dia mungkin sudah punya past experience gitu ya. Mungkin dia lagi jomblo, lalu kemudian dia merasa ini teman saya ini kok lebih nyambung dari yang sebelumnya ya. Terus saya juga sama dia selera humornya sama-sama suka receh misalnya gitu ya. Sama-sama receh. Jadi mulai nyaman gitu ya. Nah, seseorang seperti apa sih Pak Endi yang bisa membuat lawan jenisnya itu jatuh cinta, dengan mudah jatuh cinta? Ada ciri-cirinya nggak supaya teman-teman sahabat keluarga bisa aware nih gitu? Yang pasti kan memang tiap orang itu punya kriteria masing-masing ya. Saya punya kriteria tersendiri, Fahim pasti punya kriteria tersendiri tentang seseorang yang kita harapkan menjadi pasangan hidup waktu kita masih jomblo kan. Nah, ketika ngomongin soal media sosial, pastikan orang-orang tertentu yang bisa menampilkan sesuatu yang menarik lah akan menjadi orang yang mudah menarik orang, bahkan membuat orang jatuh hati. Ya, misalnya biasanya orang yang seringkali nulis status-status yang kayak makjleb ke hati gitu ya. Orang tuh langsung berpikir, wah ini kayaknya orangnya dewasa banget nih, deh mau tanya di virtuis.studio. Boleh aja pertanyaannya sampai dengerin saya ngomong. Nah, kemudian orang yang enak diajak curhat, Pak. Nah, kalau di DM dijawab, kemudian kita tulis komen di status di postingannya dia, kemudian dia jawab kita dengan nice. Itu tuh biasanya menjadi orang yang cukup punya banyak disukai sama banyak orang. Terus dia mampu membangun citranya, entah lewat postingan quotes yang dia tulis atau foto-fotonya, ya kan? Misalnya dia mampu untuk ketika dia misalnya foto di tempat tertentu, misalnya kelihatan wajah orang kelihatannya pintar, misalnya fotonya di perpustakaan mulu, misalnya kayak begitu ya. Atau ini orang kayaknya kelihatannya nih orangnya nih padahal cuma virtual background mungkin ya. Bisa jadi kan. Atau mungkin berpikir, wah ini kayaknya nih orangnya nih seru nih, suka olahraga nih, soalnya sering foto di tempat fitness misalnya, atau suka makanan sehat kan gitu ya. Kadang orang kalau ngeliat cuma posting salad aja, Pak, salad seger itu kalau buat beberapa orang yang memang sedang pengen hidup sehat, lihat foto itu langsung berpikirnya nih orang pasti hidupnya sehat nih. Wah asik nih kalau punya pasangan kayak begitu. Hidup sehat pasti dia juga jaga makanan, dia juga jaga hati juga nih. Gitu. Betul. Iya dong, mensana in corpore sano katanya gitu ya. Kemudian biasanya yang cukup buat orang mudah jatuh cinta kepada orang itu adalah karena dia suka bikin penasaran. Nah, yang misterius itu tuh yang biasanya bikin orang kepo dan pengen tahu dia itu seperti apa sih, kok dia bisa sampai sebegitunya dan lain sebagainya. Itu Pak. Ditanya balas nanya gitu ya. Misterius kan, ditanya balas nanya, nggak pernah ngasih jawaban. Terus kalau diambangin sengaja gitu kan. Terus kalau cerita nggak deh, ntar aja deh gitu. Nah itu kan bikin orang penasaran banget gitu kan. Betul, saking bikin penasarannya, hanya orang tertarik untuk terus cari tahu tentang dia. Ini formula bikin penasaran di online ya. Formula bikin penasaran ini bukan cuma berlaku untuk relasi aja Pak Endi, tapi juga ada sejumlah drakor gitu ya. Atau kemudian kalau buat sahabat keluarga yang suka rajin nonton FB TV atau IGTV, itu ada seri dari Tiongkok gitu ya, eksekutif fall in love atau apa gitu ya, yang antara CEO dengan sekretarisnya itu kan, itu selalu mereka cutnya nanggung banget gitu. Ini mau dibawa kemana sih relasi ini gitu ya. Jadi itu memang menarik sekali. Pak ini sebelum kita lanjutkan obrolan kita, ini ada satu followers kita yang nanya nih gitu ya. Betul. Bagaimana kalau suka dengan wanita yang lebih tua 9 tahun? Salah nggak? Gimana tuh Pak Endi? Ya kalau bagi saya jatuh cinta itu nggak ada yang salah. Ya dong, kita falling in love sama orang nggak ada yang salah. Masalahnya adalah apakah kita akan meneruskan dengan menjalinnya atau tidak. Tentunya kan perlu ada pertimbangan, ya kan? Ya memang sih ada beberapa orang yang cukup berhasil menjalani relasi, misalnya beda tahun, wanitanya jauh lebih tua ya. Wanitanya jauh lebih tua 9 tahun. Ada beberapa teman saya yang cukup berhasil, tapi struggling juga karena nggak mudah. Maksudnya gini, tentunya perbedaan usia akan akhirnya menghasilkan juga banyak perbedaan gitu ya. Mungkin pola pikir, kemudian kita nggak boleh lupa kalau misalnya wanitanya itu jauh lebih tua, ya kita melihat inilah secara fisik gitu kan. Maksudnya
kan usia wanita untuk misalnya nanti kalau misalnya akhirnya menikah dengan pasangan yang beda umur 9 tahun perlu mempertimbangkan soal kehamilan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya nggak ada yang salah gitu. Cuman persoalannya adalah kamu harus siap atau tidak dengan banyak hal yang bisa menjadi tantangan di depan nanti gitu. Dan bukan berarti nggak mungkin. Belum lagi misalnya kalau lagi jalan-jalan kan ketemu sama temen salaman, apa kabar? Ini nyokap lu ya? Aduh, enak banget gitu ya. Atau katamu ya. Terus atau mungkin malah teman dari si ceweknya gitu ya, yang ketika ketemu gitu, kenalin dong nih, ini adikmu ya gitu ya. Wah, kan nggak enak banget gitu ya. Tapi tetap psikologi. Tapi tetap ada orang yang berhasil sih, maksudnya ada orang yang berhasil. Saya punya teman-teman yang beda istrinya 12 tahun dan lain sebagainya. Tapi itu catatannya ya siap ya. Butuh perjuangan juga dalam menyesuaikan diri dan menjalani itu semua. Gitu. Jadi kalau memang bukan hanya sekedar nyaman dan nyambung, tetapi kalau memang udah siap dengan konsekuensi psikologis gitu ya. Betul. Belum lagi dengan kemungkinan tadi ya, ketemu dengan orang dan disapa seperti itu. Kalau memang siap, ya udah gitu ya, silahkan dinikmati, maksudnya dijalani. Toh gitu istilahnya, yang akan merasakan dampaknya juga pasangan itu sendiri ya Pak Endi ya. Betul. Ya, pertimbangan matang. Nah, semoga terjawab ya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Endi, itu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh followers kita. Pak Endi, bagaimana kembali ke laptop nih ya, bagaimana bisa meyakinkan diri gitu ya bahwa hubungan online ini bisa menjurus ke relasi yang lebih serius? Oke, sebelum jawab itu mungkin menurut saya beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Sebelum kita memutuskan apakah aku akan melanjutkan komitmen ini atau enggak, ya. Yang pertama adalah yang pasti jangan cepet-cepet jatuh cinta dan bikin komitmen. Dalam pengertian begini, baru ngobrol, memang sih zaman sekarang sih interaksi online itu mudah ya, karena kita bisa video call, ya kan? Bisa secara virtual, kita bukan cuma sekedar baca message dia, tapi kita bisa ngelihat mukanya. Terus kalau misalnya minta tolong dia, coba kamu kasih lihat kamarmu seperti apa, teman-temanmu siapa aja, itu bisa mudah dilakukan lewat video call. Tapi tetap catatannya perlu berhati-hati, jangan terlalu cepat untuk jatuh cinta, apalagi membuat komitmen sebelum ketemu, karena betul, karena online itu orang bisa membuat sesuatu yang sebetulnya tidak real gitu, karena kita nggak tahu. Terus yang kedua, mungkin kalau pakai istilah teori komunikasi ya, harus pakai teori jaringan. Perlu berhati-hati dengan seseorang yang mungkin kita nggak kenal sama sekali ya, seseorang yang mungkin kita anggap cukup asing. Kita perlu cek nih, apakah karena dunia ini kan dibilang gini ya, dunia itu tidak selebar daun kelor, padahal daun kelor itu kecil banget ya. Kadang dunia ini sempit gitu loh. Jadi kadang kita perlu ngecek nih, pertemanan dia di media sosial itu ada singgungannya nggak dengan teman-teman kita, irisannya nggak sama teman-teman kita. Nah kalau ada, kita perlu cari tahu dia dari teman kita yang juga mengenal dia itu seperti apa sebelum memutuskan untuk jalin relasi. Kemudian ketika kita mengenal seseorang secara online, jangan terlalu cepat untuk memberikan banyak informasi tentang diri kita, apalagi tiba-tiba langsung jujur open banget, itu jangan juga ya. Jangan kasih nomor rekening misalnya, tagihan listrik. Iya. Jangan. Alamat rumah, alamat sekolah, kampus di mana, kerja di mana, bahkan jadwal mungkin kalau perlu, supaya kasih tahu jam-jam segini kosong di rumah saya. Waduh, itu bahaya. Nah itu harus hati-hati untuk baru ketemu dengan teman online ya. Kemudian mungkin kita perlu tahu apakah dia memang serius mau bertemu dengan kita atau hanya sebatas online, karena itu akan menentukan keberlanjutan dari relasi ini. Kalau dia hanya sekedar pengen mempertahankan selalu online terus, ya itu perlu jadi pertanyaan, karena relasi yang sejati itu kan seharusnya juga diwujud nyatakan dengan pertemuan secara langsung, atau kita sebutnya kopi darat lah gitu ya. Kemudian kita perlu ngecek juga nih, apakah dia selalu ada untuk kita atau enggak. Ketika sepanjang kita menjalani relasi online, yang suka nyari itu siapa? Sayanya, atau dia juga sama-sama mencari saya? Ini penting nih, ini penting. Jadi nih. Ada inisiatif, bukan cuma dari kita yang pengen ketemu terus ya, dianya pun juga ada inisiatif nggak gitu ya. Bagus banget. Kemudian
eh, dia gini, apakah dia berani untuk open terhadap kedekatan kita berdua terhadap teman-temannya, atau dia tidak berani membuka itu kepada teman-temannya. Jadi dia mungkin dia mengatakan sebuah kalimat, ya ini cukup kamu dan aku aja yang tahu tentang ini. Berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan tuh. Nah itu hati-hati tuh. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalin relasi lebih serius ya. Terus tanya, minta pendapat teman-teman, nggak boleh lupa sahabat keluarga. Jadi kalau kita kenalan sama orang baru, kan kadang kalau kita sudah jatuh cinta tuh kita jadi nggak objektif, kita tuh jadi subjektif, melihatnya semuanya baik gitu. Tapi boleh terus juga jadi eksklusif gitu, apalagi gitu ya, jadi eksklusif berdua sama dia, malah menjoin teman-teman gitu, nggak bagus juga ya Pak. Justru harus minta pendapat teman-teman, karena orang lain biasanya jauh lebih objektif melihat dia gitu kan. Teman-teman kasih penilaian. Dan yang paling penting adalah stalking itu penting. Jadi jangan ragu-ragu untuk stalkingin media sosialnya dia. Lihat kepo semua yang positif postingannya. Iya, kepo yang penting dong stalking. Apalagi kan kita berpikir untuk menjalani relasi yang jauh lebih serius kan. Lihat cara dia ngebales komen, lihat cara dia nulis status, foto-foto dia di mana aja. Terus kadang kan sekarang media sosial itu bisa mengungkapkan siapa diri kita ya. Kalau ada media sosial yang mungkin jauh lebih serius, yang mengungkapkan tentang profil dia, pekerjaan dia siapa, itu jauh lebih baik. Itu berarti dia terbuka nih untuk kita mengenal dia lebih dalam. Dan itu menjadi sinyal yang baik untuk kita mau melanjutkan relasi kita ke yang lebih serius atau enggak. Nah kemudian jangan terbuai oleh rayuan. Nah ini harus hati-hati. Ini pertama nih, ini viewers kita yang putri ya, para jomblo, hati-hati banget. Jangan mudah tergoda oleh rayuan baru dibilang, aduh kamu cantik banget, aduh kamu ini banget kelihatan. Iya, kamu kelihatannya kok, aku pikir umur kamu berapa loh, dan lain sebagainya gitu. Itu harus hati-hati tuh, jangan mudah terjebak dengan rayuan-rayuan. Terus ada satu nasihat yang menarik, aku baca browsing ya. Kalau kita baru kenal sama kenalan online, sebelum kita memasuki relasi yang lebih serius, jangan sekali-kali meminjamkan uang. Atau memenuhi permintaan dia, misalnya tolong dong, kirimin pulsa dong. Pakai nama kamu deh, kamu yang beli, ntar aku ganti ke kamu. Tolong beli nanti aku ganti. Nah itu harus hati-hati. Itu banyak warning sebelum akhirnya menjalin relasi yang lebih serius. Wow, ini banyak banget ya. Jadi sahabat keluarga hati-hati sekali, terutama Anda yang saat ini mungkin sedang mulai rasanya kok in love gitu ya, dan kayaknya teman online saya ini oke juga nih karena nyam tadi ya, nyambung dan nyaman gitu ya. Tapi kok iya bener juga ya kata Pak ini tadi ya. Misalnya nih saya stalking, saya kepoin akun medsos dia. Aduh, kalau sama saya dia bisa ngomongin begini, tapi tiba-tiba dia pernah komen di temennya seperti ini gitu ya. Terus dia pernah saya pernah lihat sekilas dia pernah komen terus cepet dihapus lagi gitu ya. Pas saya baca komennya tuh kok nggak bagus kata-katanya, terus cepet dihapus lagi gitu ya. Atau mungkin baru kenal berapa lama tiba-tiba udah mulai nanya gitu ya. Waduh, bokap nyokap ini dong pergi ya, berarti kamu sendirian di rumah dong, ngapain kok ngecek kayak gini gitu kan. Jam berapa pada ngumpul semua gitu ya, jam berapa lagi pada pergi semua. Nah ini kan tanpa sadar kita bisa mulai kita boleh mulai hati-hati gitu ya. Kenapa kok dia sampai baru kenal kok udah mulai ngecek jam rumah kosong apa segala macem. Ini memang temen apa jangan-jangan bakal maling rumah saya gitu kan. Nah ini kita mesti hati-hati. Nah ini Pak Eli, bagaimana memanage sebuah hubungan yang sudah terlanjur nih? Ini mungkin beberapa viewers ya telat deh gitu ya, dan dengan talk show-nya telat nih gitu ya, udah terlanjur nih, udah mau lanjut punya hati misalnya sama teman online-nya gitu ya. Gimana memanage hubungan yang terjadi? Karena biasanya pada akhirnya ini ujung-ujungnya LDR-an. Betul. Ujungnya LDR-an. Gimana Pak? Karena biasanya kan online itu terjadi bersama dengan orang yang cukup jauh ya. Syukur-syukur memang ketemu online tapi secara jarak dekat. Tapi kebanyakan pasti akan akhirnya menjalani relasi LDR. Nah kalau menurut saya sih sepanjang LDR itu ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ketika kita memanage relasi kita. Yang pasti harus menjalani relasi di mana kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah pergi.
Nah ini kan Oke. kecenderungan LDR itu kan, apalagi misalnya dia memang biasa online ya, dia biasa online, punya teman banyak, kemungkinan untuk tertarik kepada orang lain juga besar, apalagi misalnya dia open untuk berteman dengan siapa saja. Jadi manage-nya adalah dengan ya ketika berkomitmen untuk menjalin relasi, jalanilah komitmen itu dengan sungguh-sungguh. Terus perlu bikin janjian ketemuan secara berkala. Jadi itu penting banget kan, Oke. yang namanya Dipepet relasi. untuk bisa ketemu langsung gitu Pak Endi ya berarti ya. Betul. Ini ada yang nanya nih, topiknya apa nih Kak? Topiknya hari ini ngomongin jatuh cinta sama teman online, Brown Lady Iya. Travel. Iya, Oke. dia tanya-tanya kita. Nah, kemudian selain perlu pertemuan yang berkala, ketika ada konflik-konflik yang terjadi gitu ya, itu perlu diselesaikan. Komunikasi itu kan penting ya Pak, di dalam menjalani relasi. Setuju. Komunikasi Setuju. itu penting di dalam menjalani relasi. Kualitas pembicaraan itu juga menjadi sesuatu hal yang penting, apalagi kalau LDRan gitu. Dan yang paling penting adalah ketika menjalani relasi bukan cuma sekedar sharing tentang hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang lucu, tapi belajar untuk membuka diri kita supaya dia bisa mengenal kita siapa. Kemudian bicarakan terkait dengan masa depan relasi. Ini relasinya mau dibawa kemana nih? Karena itu akan menentukan apakah Harus jelas kita akan dulu ya. melanjutkan. Betul dong. Iya, Harus jelas, kalau karena arahnya belum jelas, ngapain kita invest waktu, invest perasaan juga lebih banyak di situ gitu ya. betul. Nah, yang paling penting adalah itu. Memanage-nya adalah bagaimana kita tetap berusaha kreatif lah ya, menciptakan bagaimana supaya relasinya itu tetap bisa terjalin dengan baik sekalipun harus dipisahkan oleh jarak. Iya, beberapa tahun lalu memang tentang LDR ini pernah kita singgung ya. Jadi saya berharap sahabat keluarga bisa coba cek di akun IGTV-nya Family First Indonesia dan coba scroll gitu ya, tuh cari kita pernah bahas talk show tentang khusus tentang LDR ini gitu ya. Terus gimana nih Pak Endi? Apa yang perlu diperhatikan oleh viewers kita gitu ya, oleh sahabat keluarga supaya kita terhindar dari banyak masalah? Seperti tadi waktu opening kan saya sempat singgung ya, ada beberapa orang yang dijebak oleh teman online-nya gitu ya, kayaknya memberikan pengharapan, apalagi mereka kayaknya tahu persis ini mungkin orang profesional ya, mereka tahu persisnya disasar nih gadis-gadis atau ya biasanya gadis-gadis ya yang kesepian, yang kayaknya kelihatan dari postingan-postingannya tuh, waduh ini kayaknya kurang perhatian dari orang tua, haus kasih sayang, ini sasarannya empuk nih. Nah gimana supaya sahabat-sahabat keluarga ini, mungkin juga ada orang tua di antara viewers kita malam hari ini yang juga perlu wanti-wanti nih, gimana caranya supaya terhindar dari masalah, Pak Endi? Oke, yang pasti ketika kita menjalin relasi, ketika kita mengenal seseorang secara online dan kita sudah mulai jatuh cinta, jangan keep itu sendiri. Jangan hanya engkau dan dia yang tahu tentang relasi kalian. Orang tua, keluarga, atau teman-teman perlu tahu kita dekat dengan siapa, gitu ya. Kenapa? Karena kalau seandainya one day ternyata dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, ada orang-orang yang membackup kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan mudah terbuai oleh rayuan. Ini serius banget, apalagi online. Ada orang-orang tertentu tuh begitu mudah nulisin kata-kata indah, ngerayu-rayu, ngejanjiin sesuatu yang belum tentu sungguh-sungguh dibuktikan. Hati-hati dengan janji manis. Ini beneran harus hati-hati. Terus yang ketiga, kalau dia ajak ketemu, jangan pernah bertemu berdua. Apalagi misalnya tidak bertemunya di tempat yang lain, di kota yang lain. Misalnya ya, kalau dia adalah orang Indo, ketemu sama orang dari luar, misalnya janjiannya, yuk kita ketemu di Bali yuk, dan sebagainya. Menurut saya itu harus hati-hati ya, karena kan jauh dari keluarga. Jadi lebih baik bertemu di kota sendiri. Dan ketika pertama kali bertemu dengan orang itu, jangan cari tempat yang private. Ketemunya di mall, ketemunya di tempat-tempat umum. Kemudian ajak teman. Yang rame gitu. Ya. Betul. Ajak teman atau ajak saudara. Saya pikir kalau orang itu memang serius, kalau orang itu memang berniat baik, dia nggak akan ada masalah kok. Kalau seandainya kita bilang, nanti aku ajak ya temanku ya, aku ajak kakakku ya untuk kita ketemu dan kita makan bareng dan sebagainya gitu. Jadi memang itu yang bisa dilakukan sebagai upaya preventif sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak perlu terjadi. Terus yang tadi itu jangan mudah kasih apa-apa, meminjamkan uang apalagi, atau kasih informasi-informasi yang berharga, informasi yang sifatnya lebih privacy.
Iya. Last but not least, Pak Andi, ini karena waktu kita terbatas ya. Mungkin ini, by the way, thank you nih buat sahabat keluarga yang sudah memberikan komennya gitu ya, dan mengatakan, oh I see, betul banget sih yang dibilang. Baru saja putus dari LDR antar benua. Waduh, ini hebat nih, bukan cuma antar kota, antar provinsi, itu juga antar benua. Yeah. LDR itu memang berat, LDR itu berat. Ya, saya doakan, kami doakan kira-kira sekiranya teman kita yang satu ini, Brown Lady Travel ini bisa menemukan yang terbaik gitu ya, dan bisa membangun relasi yang serius gitu ya. Nah, mungkin ada di antara pemerhati kita, talkshow kita malam hari ini, ada di antara mereka adalah orang tua yang waduh, dengerin terus makin dengerin talkshow kita, mereka makin was-was gitu ya. Kayaknya anak saya nih gejala-gejalanya nih, kayak makin gini nih. Terus gimana? Ketakutan orang tua biasanya gitu kan. Nanti kalau saya mulai larang, mulai ini, malah mereka sembunyi-sembunyi. Malah kemudian mereka benar-benar tuh bisa jadi kabur juga. Kayak beberapa kejadian gitu ya, kita baca gitu ya. Bagaimana orang tua mesti mensikapi ketika mendapati anak mereka mulai jatuh cinta secara online? Ini gimana Pak Edi? Ya, yang pasti kan memang orang tua tidak bisa judgement ya, nggak bisa bilang bahwa yang kamu lakukan adalah salah, yang kamu lakukan nggak benar. Justru orang tua menjadi sahabat yang baik buat anaknya, sehingga anak bisa terbuka kepada orang tuanya. Seperti saya bilang tadi, ketika anak jatuh cinta kepada seseorang, bagaimana caranya supaya orang tua bisa menjadi sahabat yang baik sehingga anak tidak akan merasa takut ketika dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan kepada orang tuanya. Dan menurut saya itu menjadi kunci yang penting ya, gitu. Dibandingkan orang tua malah stalking IG anaknya, terus anaknya malah jadi nggak nyaman gitu kan, terus dimarahin dan lain sebagainya. Justru dengan menjadi sahabat, anak akan terbuka dan kita bisa melindungi anak kita. Jadi jaga relasi tetap, lalu kemudian daripada menghakimi, daripada melarang-larang, lebih baik cari tahu apa sih menurut kamu yang menarik dari dia gitu ya, yang buat kamu tuh sampai berbunga-bunga, berflower-flower gitu katanya Bu Krisna. Dia apa, senyumnya kah, apanya kah, menurut kamu ya kayak gitu-gitu tuh gimana, kira-kira akan kayak gitu terus gak ya dia ya, kayak gitu-gitu tuh mungkin orang tua bisa tanpa harus langsung tiba-tiba begitu dengar itu langsung keluarkan 1001 aturan gitu ya, hukum gitu ya. Ya tapi lebih baik kita deketin, kita ajak ngobrol, kita jaga relasi, dan bottom line-nya adalah bahwa kita sampaikan bahwa ini kita sampai sekepo ini karena kami sayang sama kamu, karena kami perhatian sama kamu, dan we want the best for you. Dan mungkin bukan cuma orang tua aja, mungkin juga di antara sahabat keluarga yang mungkin punya teman-teman yang mulai cerita-cerita, teman online gue. Nah, saya percaya gitu ya, sahabat keluarga yang menyaksikan dan menyimak talk show ini, baik yang live saat ini maupun juga nanti di IGTV maupun di YouTube kita gitu ya, mungkin juga akan mulai aware gitu, iya, I have to do something gitu ya. Saya bukan hanya sekedar tepuk tangan dan malah mengkobar panas-panasin gitu ya, wah jatuh cinta nih, tapi mungkin sebaiknya kita juga tetap ajak mereka untuk mengingatkan mereka supaya tetap eling dan waspada, karena bagaimanapun juga jatuh cinta itu lebih dari sekedar perasaan. Cinta itu lebih dari sekedar perasaan. Cinta ada komitmen, ada keseriusan, ada kesucian, kekudusan, dan itu nggak mungkin bisa kita ketahui dalam relasi yang waktu yang singkat, dan apalagi relasinya jauh-jauh secara online. Pak Edi, thank you banget gitu ya udah ngobrol pada malam hari ini ya, di tengah kesibukan Pak Edi udah berbagi ilmu gitu ya. Banyak benar-benar memang guru besar tentang relasi Pak Edi. Bapak kan profesornya, saya guru besar, Bapak profesor. Thank you. Dan juga sahabat keluarga, terima kasih sudah menyaksikan talk show IG Live pada malam hari ini. Jangan lupa setiap hari Selasa dan Kamis kami akan kembali hadir dengan topik-topik yang sangat menarik, dan next week kita pasti akan hadir lagi dengan topik yang menarik tentang relasi maupun juga tentang relasi dalam keluarga. Hari Kamis depan itu topiknya menarik sekali. Kalau aku boleh pakai kataku sendiri ya, kalau aku boleh pakai bahasa sendiri, minggu depan itu kita mau ngomongin satu hal. Jangan pernah jahat sama diri sendiri. Karena banyak orang di dunia ini tuh yang jahat sama diri sendiri demi kebahagiaan orang lain. Menarik banget, jadi kudu ngikutin live. Menarik banget. Saya Himawan bersama dengan Pak Edi, kami pamit undur diri. Stay tuned, stay healthy, stay safe, stay sane, and God bless you all.